Kita balik soal yang namanya jargon becek nggak ada ojek yang sampai sekarang tuh orang-orang kayak populer banget gitu kan. Becek nggak ada ojek. Itu kan yang membantu popularitas cinta sampai sekarang. Setuju nggak? Soal jargon itu. Dan kayaknya orang nggak bakal lupa akan itu ya kali ya. Howdy. Ngobrak, ngobrak, ngobrol, ngacak, ngobrak, ngobrol ngacak. Gue Farman Disokin balik lagi di ngobrol ngacak. Akhirnya gue kesampaian juga nih bertemu dengan, kita udah janjian berapa lama? Kita udah setahun. Setahun janjian. Terakhir aku ketemu kamu itu di radio dan lagi promo single baru aku Vida. Yang sekarang udah nggak baru lagi ya. But it was new back then. Kenapa? Tapi aku excited banget sih tahun lalu karena itu kan lagu pertama aku setelah 7 tahun break dari dunia musik. Betul. Dengan warna yang baru. Dan benar-benar sesuai dengan keinginan dan personality aku. Tapi jujur gak itu hasilnya sesuai dengan keinginan kamu gak? I mean, aku adalah tipe orang yang percaya bahwa kita selalu bisa lebih baik lagi ya. Tapi berarti gak puas? Puas sih gak akan pernah puas sama perfectionist. Tapi yang pasti untuk pertama kalinya aku bangga dengan karya musik aku itu di lagu Vida. Oke. Karena kan lagi hype-hypenya yang sedikit-sedikit Latin gitu ya. I mean kalau di Amerika dan di Eropa sih udah mungkin 2-3 tahun terakhir musik-musik reggaeton atau Latin itu udah mulai benar-benar take over ya. Di Indonesia udah ada beberapa lagu kayak Despacito yang terkenal, tapi orang-orang masih kurang aware bahwa itu genre reggaeton. Bukan reggae ya, reggae dan reggaeton beda. Reggae itu kayak Bob Marley. Kalau reggaeton itu kayak J Balvin, Ozuna, Anuel AA. Dan kamu suka dengan itu? Oh my god, I mostly listen to Latin music. Mungkin... Apakah itu lagu yang bikin kamu ngedance atau seenggaknya kayak goyang-goyang pundak? Absolutely, kayaknya di kehidupan aku sebelumnya aku mungkin dari Amerika Latin atau dari Spanyol, makanya setiap dengar lagu reggaeton tuh langsung yang Jadi kamu percaya bahwa dulu reinkarnasinya dia dulu hidup di Amerika Latin ya? I don't know if I believe in reincarnation, tapi saking sukanya sama lagu Latin kadang-kadang aku mikir kenapa suka banget, padahal papa aku orang Jerman. Kalau orang Jerman kan sangat kalau orang Indonesia kan kalau mungkin ada yang suka dangdut, ada yang suka lagu daerah, ada yang suka lagu galau. But I like Latin music. Gitu. Kalau musisi Indonesia yang kamu paling suka siapa? Menurut aku banyak sekali musisi yang talented banget ya. Tapi lagu Indonesia yang aku suka sekali itu Sempurna, Andra and the Backbone. I love that song. I mean, beberapa dari yang aku suka teman-teman aku, like Vidi Aldiano, aku suka lagu-lagu dia yang I Don't Mind, Ready for Love. Kalau band Indonesia ada nggak kamu suka selain si Andra and the Backbone itu yang lagunya Sempurna? Aku kan baru benar-benar tinggal di Indonesia waktu masa remaja ya. 16 tahun? Enggak, 12 16 tahun, baru keluar lagi ya? 17 baru keluar lagi. Jadi mungkin sempat ada band-band besar seperti Dewa dan lain-lain yang aku tahu, tapi you know, mungkin aku nggak bisa langsung kasih title lagunya. Tapi kalau dengar lagunya tahu yang gitu. ini. Tapi kan kamu sempat sama Ahmad Dhani kan? Yes. Manggung kan? Sebenarnya aku harus berterima kasih banget sama Mas Ahmad Dhani karena dia salah satu orang pertama yang ngasih aku chance untuk nunjukin bahwa aku juga suka musik. Dulu bawain lagu apa pas duet itu? Kita perform di acara award show di TV, nyanyi lagu Umbrella, tapi dibikin rock. So Umbrella, Cinta Laura Kiel featuring Ahmad Dhani. It was pretty cool. Kayaknya kalau ke YouTube masih ada deh. Oh my god, itu aku masih umur 13 tahun, masih yang dressnya melorot-melorot. It was so funny. Beneran dressnya tuh melorot-melorot, kelihatan kalau aku lagi nyanyi, aku sambil sambil insecure, ini jatuh apa enggak gitu ya? Exactly. But I had so much fun. Dan dari situ aku masuk label dan nyanyi lagu-lagu seperti ya yang dulu orang suka kayak Oh Baby, Guardian Angel, Shoot Me, Tulalit, etc. Love Needs Money. Kalau misalnya pas saat
sama Ahmad Dhani duet. Latihannya lama gak sih? Waktu itu 2007 enggak, kita masuk recording studio, kita latihan bentar di recording studio tapi langsung direkam gitu suaranya. Terus waktu perform itu enggak ada latihan, hanya ada GR. And I mean, you know, I think that's why there's such a difference between my music then and now, karena dulu kan aku sambil sekolah, sambil ngebalance semua kan. Kalau sekarang aku udah selesai sekolah, aku bisa 100% fokusin pikiran aku dan energi aku ke karir aku. Jadi sekarang tuh kalau latihan bisa sampai 2 bulan. Kayak Vida itu 2 bulan latihan dance-nya, bikin konsepnya, ngesetnya. Makanya kok secara kualitas jauh berbeda karena preparasinya juga beda gitu. Dan itu syutingnya di mana sih? Vida. Iya. In Jakarta. Di Jakarta? Iya. Oh, saya kira di luar. Itu yang membuat aku kadang-kadang ini kayak video klip luar negeri gitu kan. Banyak orang bilang itu dan itu nunjukin bahwa Indonesia pun bisa bikin music video kualitas luar negeri. Nah, aku pernah deket sama temen kamu tahu. I know. Hey Bob, kita nggak usah bilang nama dia tahu. Kalau aku bilang Bob itu artinya apa? Hey Bob. Don't worry, I know his game. Itu teman di Australia dulu? Enggak, aku kan sekolahnya di Amerika. Jadi sebenarnya Bob ini, dia dia orang yang spesial banget karena dia ngelihat aku dari awal karir aku sampai sekarang. Tahun 2006 kita berdua melakukan acting/modeling competition. Dia menang acting, aku menang modeling. Dan dia yang jadi teman pertama aku di kompetisi itu karena waktu itu bahasa Indonesia aku tuh bener-bener yang orang-orang gak akan ngerti deh kalau aku itu ngomong apa. And she was able to speak English. Jadi aku kan masih umur 12 tahun kan, masih malu banget. So dia yang membuat aku lebih comfortable dan menjadi teman aku saat itu. And to this day I appreciate her so much. She's such an amazing person. Ini podcast tentang dia ya. Jadi I thought it was about me, tapi nggak apa-apa. We can talk about her. Iya. Pengen tahu ya keadaan dia sekarang gimana. WhatsApp tuh kayak gengsi ya. Masih sering ketemu masih? Aku WhatsApp dia gengsi. Enggak, masih sering ketemu gak sih sama dia? Oh ya, sebelum pandemi kita sempat brunch bareng. Terus setelah pandemi kayaknya kita ketemu 1 kali, tapi she has to be careful, right? Dia kan tinggal sama orang tua, punya keluarga, jadi nggak bisa terlalu seenaknya main-main. Oke, balik lagi ke Cinta Laura. Iya. Bye Bob. Cinta Laura dari kecil di berbagai negara tiba-tiba datang ke Indonesia gitu kan, for good gitu, ibarat kata. Terus ada mengalami gegar budaya atau culture shock gak sih? Yang paling dirasakan apa sih? Maksudnya sejak kembali ke Indonesia tahun lalu? Iya. Right. Apa yang perlu beradaptasi gila-gilaan tuh? Aku orangnya sangat straightforward. Karena kadang-kadang di budaya Indonesia orang suka basa-basi, bukan karena punya intention yang tidak baik, hanya emang itu budayanya. And that's very hard for me. Because I'm very honest. Aku punya filosofi bahwa aku lebih pilih kamu tahu benar-benar gimana perasaan aku sekarang, apa di pikiran aku, daripada aku pura-pura, oh go far, everything's okay. Nanti di belakang kamu aku bilang, holy, he's such a, you know? It's better for me to just be honest with you. Karena aku orang yang benar-benar I treasure honesty, gitu. Itu pertama. Kedua, tipe-tipe friendship yang ada di sini. Apa nih kultur pertemanan seperti apa yang nggak masuk sama si Cinta? Aku notice bahwa banyak orang di sini, bukan semua ya, tapi banyak orang yang aku perhatikan, mereka suka banget ngomongin orang lain, suka ikut campur hidup orang lain, dan nggak bisa keep things confidential. Dan at the end of the day aku nggak bisa ngejudge mereka karena kalau emang itu pilihan mereka dan itu pertemanan yang mereka suka, ya that's their right. Tinggal pilihan kita mau berteman atau tidak. Iya, dan kalau buat aku itu hal yang sangat susah, cause I'm a very private person. Aku nggak mau ikut campur hidup orang lain, aku nggak mau jelekin orang lain. Aku lebih pilih mikirin jalan hidup aku, bagaimana aku bisa jadi role model yang baik, dan gimana aku bisa terus maju supaya selain punya karir yang bagus, tapi juga bisa mempunyai impact yang positif terhadap orang-orang yang mengikuti perjalanan karir aku. Tapi bukan di luar
di semua negara mungkin sama kayak banyak yang tukang gosip, yang ngomongin temen di belakang. Kesannya tuh kayaknya mereka tuh kayak wah kita sister banget, tapi di belakang tuh masih ngomongin. 100% itu ada pasti di negara manapun. Tapi di Jakarta, I'm sure Gofar juga lihat bahwa circle-nya tuh sangat kecil. Ya, we all know each other. Betul. Iya kan? Betul. Jadi akhirnya kalau ngegosip ya semua orang akhirnya akan tahu. Iya, dan begitu nyebarnya begitu cepat. Iya. Bahkan gosip itu bener atau enggak ya? Tapi nyebar begitu cepat aja. Yes. Nah, tapi serunya lagi adalah Cinta bisa beradaptasi dengan itu. I'm trying to, tapi aku tetap berusaha membuat distance ya, karena aku nggak mau ada beberapa hal yang aku harus benar-benar beradaptasi, kayak lebih memikirkan cara bicara aku kepada orang lain supaya nggak sakit hati. Karena kalau buat aku straightforward, tapi buat orang lain mungkin wah kenapa sih dia begini ke aku, like nggak sopan banget, padahal bukan itu maksud aku. Dengan hal itu aku tahu aku harus adaptasi. Tapi kalau masalah gosip, masalah ngomongin di belakang, ngomongin orang lain atau nggak jujur, itu aku nggak bisa. I don't want to change that about myself. Pernah berada di satu fase Cinta trust no one nggak? Gue nggak percaya sama teman-teman gue cuma percaya sama diri gue sendiri. Jadi gue nggak mau ngomongin apapun masalah gue ke orang-orang. Ya, this 2019 sampai masa pandemi ini, aku baru nemuin teman-teman yang benar-benar berharga di hidup aku. Di sini ya, di Jakarta, mungkin 2 bulan terakhir. So the pandemic, walaupun susah buat semua orang, it's also been a blessing for me. Because I've come to realize a lot of things. Apa barometer dari Cinta Laura, ini teman berharga banget nih? Ini baru yang namanya teman. Aku percaya, apalagi buat perempuan ya, kita harus saling meng-empower. Empowered women, empower women. Itu sangat klise, tapi benar. Dan aku punya 2 teman sekarang yang benar-benar sangat supportive terhadap aku, sangat honest dengan aku. Kalau mereka merasa aku ngelakuin sesuatu yang nggak bagus, they're gonna tell me. Kalau menurut mereka ide yang bagus, mereka akan support aku. Nggak pernah menjatuhkan, selalu mendoakan. Dan mereka tuh energinya positif sekali. Dan ya sebagai manusia kita semua pasti pernah ngejudge ya. Tapi bisa dibilang kalau kita ngelihat spectrum, judgment level mereka tuh benar-benar hampir 0, mungkin hanya 2% gitu. Like they're such angels. I feel like God has sent me angels. Dan mereka sekarang 2 orang nih. Cinta baru 2 bulan ini pas pandemi. 2-3 months. Itu kenal di mana sama teman-teman ini? Udah lama? Kan baru 3 bulan. Oh, baru 3 bulan kenalnya. Ini teman-teman aku yang di sini ya. Kalau teman-teman aku yang di Amerika beda lagi. Tapi di sini. Kenalnya di mana? Waktu itu aku, Kak Dian Sastro, Luna Maya, dan beberapa teman-teman kita yang lain, Nirina Zubir, kita semua lari di daerah SCBD. Karena kan sejak pandemi ini lari sama naik sepeda trend kan. Olahraga. And then mereka ikut lari. Kita dikenalin karena salah satu temannya Luna bilang, I think you guys will like each other. She also went to Columbia. Jadi kita ke universitas yang sama. Tapi dia buat S2-nya. So she's very smart. Dan iya bener, ketemu ngobrol langsung klub. Oh, justru di pandemi ini ya, pas lagi olahraga ya? Iya. Dan I mean, mau gimana lagi ketemu orang di masa pandemi ini? Kebetulan aku punya habit yang sehat, so I work out a lot. So aku pasti ketemu orang yang like-minded. Gak mungkin aku ketemu orang yang sukanya rebahan. Gila nih anaknya olahraga banget loh, Cinta loh. Parah. Saking sehat banget, pokoknya dari makan semua diatur banget sampai olahraga. Tadi apa? Mau nurunin sampai berapa persen? Jadi aku selalu bilang untuk teman-teman di luar sana ya, don't think about your weight. Berat badan itu unit yang salah untuk melihat kalau kita itu kondisinya sehat atau enggak. Lihat fat percentage, kadar lemak. Caranya gimana lihatnya? Ada alat kayak timbangan gitu, tapi juga ngukur berapa berat air kita, berapa berat tulang kita, lemak kita, otot kita ada. If you go to a gym bisa. And kalau buat perempuan, atletik itu 14-19%, 19-24 itu normal, 25-29 masih udah
mulai menuju udah mulai nggak bagus, sudah menuju obese. 30 ke atas itu obese. Duh, gue berapa ya? Kalau atlet yang benar-benar kering, kalau perempuan itu kira-kira 12%. Kalau perempuan sebaiknya jangan di bawah itu karena bisa malah nggak sehat. Dan Cinta mau nurunin sampai 14%. Aku pengennya 14 karena sebelum pandemi aku 15,3%, setelah pandemi 18. Aku pengen turunin lagi ke 14-15%. Sampai dihitungin segitunya ya? I'm not counting my weight karena kalau teman-teman tahu berapa berat badan aku, banyak yang shock. They think I'm like really really skinny but I'm not. Oh ya? Yeah. 45 ada? Enggak. 45? Iya. You think banyak orang pikir aku 45. Tapi 55. yang bener loh. Yeah, I'm 55 kilos. Yeah. Yang membedakan apa tuh? Si kadar lemaknya ini berarti? Kenapa bisa 55 kilo? Karena berat di otot. Oh, oke. Jadi dengan mesin itu kelihatan kalau aku sama sekali, kalau misalnya kita buang semua lemak dalam badan aku ya, let's say we like vacuumed it out. Yeah. Berat aku masih 45 kilo. Karena ototnya ini. Karena otot dan bones aku kalau ditambahin semua itu 45 kilo. Jadi tanpa lemak pun kalau aku mati dan nggak punya lemak. Because if you don't have fat, you're gonna die. Especially as a girl. Ya, kalau cewek nggak ada lemak kita mati. Kalau nggak ada lemak sama sekali di badan aku tetap 45 kilo. Jadi kadang-kadang aku pernah sempat kurus banget. Tapi kurus banget buat aku itu 50 kilo. Sekurus-kurusnya. Dan itu udah kelihatan kurus ya. Orang-orang udah yang, oh my god, are you okay? I'm like, yes, I'm 50 kilos. But people are like, karena kalau aku beratnya 50, itu kadar lemaknya tuh udah 12%. Oke. Jadi kalau misalnya ada teman-teman di sini yang pengen ngurusin badan, don't think about your weight. That's the worst way to measure whether you're in a good condition or not. Dietnya apa sih? Makanannya dijaga banget gak sih? Aku makannya normal. Aku nggak percaya bahwa nggak makan itu cara untuk kelihatan fit. That is wrong. Caranya adalah konsumsi banyak sayur-sayuran karena fiber dari sayur bisa membantu metabolism kita dan juga membuat kita lebih kering, you know? And then protein itu penting banget. Tapi kalau aku nggak makan daging merah sama sekali. Makannya ayam? Seminggu 5 kali ikan, seminggu 2 kali ayam. Diatur tuh? Yeah, because I prefer fish. Dan ikan apa yang paling suka? Salmon. Yeah. Ikan kembung nggak suka ikan kembung? Enak tuh. Ikan kembung. Aku kayaknya pasti udah pernah, tapi aku nggak tahu itu kayak gimana. I like gurame. I love gurame. Gue juga suka gurame. Suka sambal nggak sih? I love sambal. Suka pedas? Banget. Sambal Indonesia juga? Suka banget. Aku kalau masakan Indonesia sukanya 2, Sunda sama Bali. Oh, Sunda enak. Iya, jadi sambal tomat ya, pakai nasi merah, pakai tempe. Ya, terus pakai ayam bakar atau gurame goreng. Gurame yang sayap gitu. Yang gini, ya. Tapi nggak pakai bumbu-bumbu ya, hanya gurame cuma biasa. Yang digoreng. Berarti makanan goreng nggak apa-apa? Once in a while nggak apa-apa. Karena gurame rebus nggak enak kayaknya. Enggak. But I love it. Terus apa lagi makanan Sunda yang suka? Lencak suka. Yes, I was gonna say that. Lencak itu yang warna hijau kan, bulat terus diulek. I love that, but it has to be really spicy. Jadi kenapa aku suka makanan pedas? Karena dulu waktu sebelum aku tinggal di Indonesia, kan pasti setahun sekali 2 kali ke Indonesia dong. Terus tante aku, kakaknya mama aku, punya suami dari Padang. Dan ada fish dish yang dia masak, bumbunya ya 1 kilo cabai rawit. Yeah, so I would eat that when I would come to Indonesia. Dan waktu masih kecil tuh sampai nangis, tapi enak kan, because it's so spicy. Dan sampai sekarang keterusan. Kalau masakan Indonesia nggak pedas, aku nggak suka. It has to be very spicy. Jadi makanan Sunda, makanan Padang suka ya? Bali. Yang santan nggak suka. Santan nggak suka. Kenapa aku suka Bali? Karena kalau Bali kan pakai coconut oil, kecombrang, bawang merah, bawang putih, like it's all fresh and. Bawang merah, bawang putih sama ibu tiri satu. Kayak film. Maybe that's you. Kayak film. Nggak, aku suka masakan Indonesia yang simple, jangan terlalu banyak minyak, jangan terlalu banyak santan. Yang oily gitu nggak ya? Nggak. Makanan Sunda tuh emang best. And Balinese food. Mantep. Jadi pengen makan kita. Pernah makan jengkol nggak sih? No.
Nggak suka? Nggak suka atau nggak mau? Belum pernah karena baru dibuka kontainernya aja udah bau banget. Oh, pete. But I like durian. Durian suka? Suka Oh. banget. Pete pernah waktu masih kecil karena ikan itu yang dimasak tante aku pakai pete. Ikan apa? Ikan peda ya? Yang asin? Tongkol. Oh, tongkol. Iya. Iya. Pakai pete tuh. Aduh, enak banget. Iya. Iya. Terus apa namanya? Oke, diet nih. Iya. Nasi berarti makan nggak? Nggak. Nasi putih nggak makan? Aku sukanya bikin quinoa atau kalau nasi merah atau nasi brown rice gitu. Kalau nasi putih nggak suka? Bukannya nggak suka, nggak tapi makan. nggak aja. Oh, ketupat nggak? Nggak. Lontong. Bacang nggak, malah nasi semua itu. Iya. Oke. Pokoknya nasi putih nggak suka. Tapi Cinta ya, gue tuh merasa ya ketika misalnya gue besok, misalnya gue udah ngeliat nih, besok dari pagi sampai malam gue udah kerjaan full banget, gue nggak bakal makan nasi. Karena kalau gue makan nasi, nggak bisa mikir. Oh really? Iya. Kayak kayak zombie. Baunya rebahan mulu, nggak bisa mikir. Jadi gue mendingan makan kayak dagingnya aja, sayur dibanyakin. That's good. Iya. Itu caranya biar lebih fit. Ini makanya hasil begini. Saya turun lemak 14% sekarang. Tapi minumnya kan banyak. Iya. There you go. Iya That's lagi. empty calories right there. Bir minum gak sih? Alkohol nggak? Apa aku kan orang Jerman, Yeah. so he likes beer. Wah iya, Gitu. udah wajib banget loh. Bagi orang Jerman nggak ngebir tuh nggak Jerman banget gitu. Iya, tapi nggak suka. Apalagi kan kamu punya business burger kan. Yeah. Kalau burger, French fries with beer, it's the right combination. Itu pas banget, udah matching banget deh. Tapi kebetulan karena aku hidupnya sehat, Iya. Menjaga itu semua aku ya. enggak. Olahraga apa yang dilakuin olahraga? Sepak takraw kah atau apa gitu? What's that? Itu kayak permainan yang gitu. Enggak, jadi aku punya personal trainer dan itu ngangkat beban yang berat-berat. Oh, Kayak sumo squat aja aku pakai 24 kilo. buset, serius? Iya. Terus ya pokoknya aku punya PT. Yang kayak binaraga gitu? Biasanya pakai kettlebell. Oh, Kan iya. sumo squat. Iya, Kalau iya, squat iya. biasa yang thrusters 8 kilo, jadi 16 kilo total. But anyway, my point is aku punya PT. Biasanya aku training sama dia 3 kali seminggu. 2 kali seminggu aku ke gym temen aku. Jadi itu kayak HIIT training, high intensity. Terus minggu sekali sebelum pandemi sih Muay Thai atau kickboxing gitu. Olahraga yang paling pol-polan nih, efektif untuk fit dan menjaga berat tubuh apa? Katanya Muay Thai ya? Muay Thai is great untuk ngebentuk tangan. Tapi, ini apalagi buat cewek-cewek yang nonton ya. Banyak cewek, apalagi di Indonesia, aku sering banget denger bilang, nggak mau ngangkat beban, nanti malah gede. That is wrong. Katanya takutnya bulky gitu. Kalau kalian mau turunin berat badan, mau ngebakar lemak, mau badan yang lean, yang kering, harus ngangkat beban. Tapi tekniknya harus benar, dan kalau kalian kurang familiar dengan olahraga, sebaiknya pakai PT yang benar-benar tahu, teknik yang caranya bener. Gitu ya. Iya, gitu. Yeah. Karena aku ngangkat beban 5 kali seminggu. Nggak mungkin badan aku kayak sekarang kalau nggak ngangkat beban. Berarti dia datang ke tempat kamu gitu? Nggak, dia punya private gym. Oke. Gitu. Tapi what else was I gonna say? Untuk nurunin berat badan penting banget tidur cukup. Wah, 8 jam minimal ya? 6 lah ya? 6 sampai 8. Iya. Karena apalagi untuk perempuan kita ada yang namanya cortisol belt. Apa tuh? Sabuk cortisol. Cortisol itu adalah hormon stres. Kalau kita stres, cortisol naik. Itu di cewek? Dan laki juga. Jadi if you're stressed, makanya kita berlemak sininya. Wah, gue stres mulu dong. Enggak. Jadi ada 3 faktor. Stres, tidur nggak cukup, dan makan yang nggak sehat. And I think you do all those 3 things. Right? Iya juga sih. Yeah. Emang, iya. Kalau aku tidur cukup, makan sehat tapi stres, jadi makanya nggak bisa bener-bener ngilangin lemak sini. Susah. Apa sih yang bikin Cinta stres? Bukannya kayaknya hidupnya enak banget gitu? Oh my god. I mean, maksudnya gini, siapa sih yang nggak mau sama Cinta? Cinta bisa mendapatkan apa aja gitu kan? Bikin lagu juga bikin langsung, kayaknya bagus-bagus aja gitu kan? Kalau secara objektif, aku harus bilang bahwa aku tahu aku harus bersyukur. I know that I have a very good life. Dan seharusnya aku nggak boleh complain. Tapi
sebagai manusia pasti kita selalu kadang-kadang merasa ada yang kurang ya. Betul. Dan kalau buat aku source of stress adalah merasa aku masih belum mencapai apa yang aku mau dalam hidup aku harus bisa kerja keras lebih lagi, bukan untuk uang. To build a legacy. Oke. Achievement berarti ya? I mean kita semua punya mimpi sendiri kan buat hidup kita. You know, I don't want to get too personal karena ini masih sangat private, tapi kadang-kadang yang membuat aku stres adalah aku mikir aku sukses nggak ya? Apakah aku udah melakukan cukup buat orang-orang di sekitar aku? But you know, I feel stressed because sometimes I feel like I haven't done enough. Berarti insecure sama diri sendiri? Insecure ada banyak definisi ya. Yeah. But yeah, sometimes I'm like, I haven't done enough. Aku belum melakukan cukup. Masih banyak hal lagi yang harus aku lakukan dan harus aku capai. Apakah ini salah satu imbas dari cinta yang sangat-sangat perfeksionis? Absolutely. Jadinya kalau nggak achieve satu gitu, jadinya kayak kepikiran banget. Yeah, of course. Gimana ya? Aku orang yang perfectionist dan aku orang yang suka mengatur segala hal dalam hidup aku. But at the same time, you can't control life. Apalagi semakin dewasa kita, apalagi setelah sekolah, lulus sekolah, hidup itu unpredictable banget. Betul. Ya kan? Dan susah untuk aku nerima itu. Karena dunia yang perfect, aku pengen bisa ngatur semuanya. When this will happen, how will happen, and so on and so forth. So, ya, sumber stres aku bukan orang lain atau suatu benda, tapi diri aku sendiri. Cara nanggulinnya gimana? Apakah cukup kayak masa bodo amatan? Absolutely not. Do something about it. Aku selalu bilang, dalam hidup kita punya pilihan. You know, kadang-kadang orang yang insecure memilih untuk ya sedih aja terus dan menerima. Ya, pasrah gitu. Pasrah. Tapi I don't believe in the word pasrah. Itu adalah excuse orang untuk give up. Dalam hidup kita punya pilihan. Ya udah kalau mau pasrah that's your choice. Tapi tahu konsekuensinya adalah kamu nggak akan maju di hidup kamu. Kalau aku memilih untuk melakukan sesuatu. Dan oleh karena itu dalam hidup aku selalu melakukan research, selalu introspeksi diri untuk cari tahu apa kekurangan aku dan bagaimana aku bisa tumbuh supaya bisa lebih baik lagi. Oke. I always try to find a solution. Apakah cinta sudah menemukan kekurangan cinta? Oh, there are so many, and there will always be many flaws. Top 3. I'm not gonna tell you my flaws, jadi semua orang tahu dong. Tapi yang pasti, you know, masalah akan selalu ada. Tapi setiap kali aku menemukan flaw aku berusaha untuk do something about it, gitu. Untuk mengubahnya. Ya, dan salah satu solusi adalah yang kita bisa lihat di belakang kamera. My team over there, that was one of my solutions to my problems. Gitu. Jadi ada yang membantu untuk mikirin, nggak sendiri. Ya, at the end of the day, sebagai manusia kan kita social creatures. Aku orangnya sebenarnya sangat individualis. Ya, sampai umur mungkin 23, aku percaya atau ngerasa aku bisa ngelakuin semuanya sendiri. Sampai kalau punya problem pun I keep it to myself. Karena aku merasa ya udah orang lain nggak perlu tahu. I'll keep it to myself. Tapi semakin dewasa dengan experience hidup aku sadar bahwa you can't do everything yourself. You know, you need support. Mau itu dari keluarga, dari tim kerja. So aku sekarang pelan-pelan berusaha untuk lebih mentrust orang-orang yang pasti udah aku seleksi ya, nggak langsung okay, hi, I trust you, help me. Gitu. Ini emang bener sih, Cin. Apa namanya? Begitupun sama gue tuh orang yang nih kekurangan gue tuh susah banget percaya sama orang, susah banget. Same. Pada akhirnya tahun ini membentuk sebuah tim dan ini gue harus mengubah nih hidup gue nih. Gue nggak bisa kayak gini terus. Karena zaman dulu sampai sekarang nih ya, baru tahun ini video yang edit semua gue karena gue nggak percaya sama orang. Ini harus gue gitu kan. Sampai ini nggak bisa kalau kayak gini terus gue capek. Gue capek nggak bisa kayak gini. Sama kayak Absolutely. Tahu nggak sih, baru sejak tahun 2019 aku punya manajer beneran. Sebelumnya mama aku terus. Iya, mama terus yang ini kan. Exactly. Dan
apa ya, sama YouTube aku baru sekarang aku mau ngebangun tim yang bener-bener kuat gitu. Sebelumnya aku hire videographer, tapi secara editing aku bener-bener analisa sendiri. Dari detik ini ngeditnya gini, dari detik ini sampai detik ini gini. Even Vida, music video Vida harus di komputer. Tapi ada email yang aku kirim ke label aku dan editan aku untuk video klip itu gitu. From minute 000 until 0015 bikin gini. That's how detailed I am. You can ask my assistant Puma. Aku punya assistant Puma. Ya kan? Aku kalau ngedit tuh by the second. Iya. Aku segitu detailnya aku. Tapi terlihatan juga kan dari Vida ke Caliente ke Cloud9, 3 lagu itu, lagu-lagu baru aku sangat beda daripada lagu-lagu yang dulu. Betul, sangat jauh. Yes. Iya, perbedaannya sangat jauh karena ini dilakukan dengan sedetail mungkin. Iya. Ya, Oke. Dan ini ngomongin soal Cloud9 nih. Ini menarik nih. Udah 3 bulan ya? Berapa? Dance videonya keluar bulan Juli. Bulan Juli ya? Oke. Disponsori oleh salah satu handphone ya. Dan itu dance semuanya segala macam. Itu konsep siapa? Kamu dan tim? Aku dan choreographer aku. Iya. Itu seru-seru banget loh. Thank you. Thank you. Dan itu latihannya tuh sampai aku belum pernah di hidup aku nggak bisa gerakin leher gara-gara ngedance. 10 jam dance nggak berhenti. Callingan jam 7 aku dance nggak berhenti dari jam 9 sampai jam 5. And I wore boots yang ada platformnya. Itu tuh punggung besoknya sakit. Dan aku nggak pernah sakit punggung, sakit otot. I was really giving it my all. Tapi that's what I want to do, you know. Setelah udah di dunia entertainment selama 13 tahun, mungkin 5 tahun pertama aku ngerasa orang-orang sama sekali nggak punya ide tentang siapa aku sebenarnya. Karena itu semua didictate oleh label dan manajemen yang aku lakukan. Mau dari sinetron, ke film, ke music. Baru 2 tahun terakhir dan setahun setengah terakhir sejak aku kembali ke Indonesia, akhirnya aku punya kekuatan karena sekarang aku udah dewasa untuk mendictate karir aku sendiri dan menunjukkan siapa aku sebenarnya, yaitu seorang perfectionist yang sangat peduli dengan kualitas dan ingin memberikan yang terbaik buat semua. Mantap. Cinta, gimana rasanya udah terkenal dari lama gitu, dari kecil mungkin ya, dari remaja kali ya? I mean, this has been my life. Dari kecil udah masuk industri seperti ini gitu. Setengah hidup aku. 13 tahun itu setengah hidup aku. Aku habisin di dunia entertainment. So I can't imagine a life without this. Karena ini yang udah aku lakuin sejak kecil. Pernah ada satu titik di mana gue muak nih sama kamera-kamera ini. Ya, dan makanya aku di Amerika lama banget kan. Saking traumanya dengan experience yang aku punya saat remaja. Dengan hal-hal yang terjadi. Aku pernah cerita ke Mbak Najwa waktu itu kan. Aku kenapa 8 tahun di Amerika? Iya, emang bener sekolah. Dan juga belajar acting lebih dalam dan juga melakukan beberapa film-film Hollywood di sana. Tapi faktor keempat kenapa selama itu, karena waktu itu aku perlu waktu untuk nyembuhin hati dan pikiran aku dari trauma yang aku alamin di sini. Karena keglamoran di industri ini. Tapi think about it. Waktu Gofar umur 13 tahun bisa dianggap Gofar masih anak-anak kan? Iya, masih SMP. Masih bisa dibilang nggak tahu identitas diri sendiri kan, masih nyari gitu. Yang pasti belum confident juga karena masih nyari siapa diri. Ya, mau kemana nih gue sendiri, gitu. Ya kan? And that's when I entered the industry. Itu waktu dimana aku mulai dunia entertainment kan. Dan jokes yang orang buat tentang aku, tentang aksen aku. Saat masih kecil dulu, aku interpretasinya adalah, mereka ngejelek-jelekin aku, mereka ngejatuh-jatuhin aku, mereka ngebenci aku. Padahal sekarang setelah dewasa, aku sadar bahwa, people actually liked it. Buat mereka itu adalah sesuatu yang entertaining. Banyak orang malahan berpikirannya bukan pikiran negatif. Menurut mereka, ini lucu nih. Ya, jadi bahan lawakan. It's cute. Like,
keren, you know. Tapi buat aku sebagai remaja muda itu experience yang sangat shocking, dan sempat banyak orang juga yang ngomong, oh aksennya hanya pura-pura doang, sok-sokan doang biar populer, padahal tumbuh besar aja nggak di Indonesia, sekolah bahasa Inggris, ya normal dong. Sama kayak kalau kayak anak Indonesia, misalnya suruh pindah ke Inggris, tapi dari kecil hanya bahasa Indonesia, pasti dia cara bahasa Inggrisnya nggak akan seperti native speaker, kan? So that was very hard for me. So yeah, I felt like I was being attacked, gitu. Tapi Cinta sadar gak bahwa itu membantu popularitas Cinta? Kita balik soal yang namanya jargon becek nggak ada ojek yang sampai sekarang tuh orang-orang kayak populer banget gitu kan. Becek nggak ada ojek, itu kan yang membantu popularitas Cinta sampai sekarang. Setuju nggak? Soal jargon itu. Dan kayaknya orang nggak bakal lupa akan itu ya kali ya. I don't find that jargon funny at all. Okay. Dan aku tahu niat Gofar bukan jelek. No. Tapi, sama sekali nggak. Yeah. It makes me very upset. Oh, sorry. Tapi gue pengen kayak flashback sedikit soal itu, dan sampai sekarang entah kenapa jargon itu sangat melekat di Cinta gitu kan. Dan sedikit banyaknya jargon itu yang membantu Cinta dikenal sama orang sampai sekarang. Meskipun dengan cara yang Cinta nggak suka gitu. Bullying. Okay. Itu adalah sebuah bullying yang verbal. Karena pikirin aja. Ini yang kadang-kadang membuat aku agak frustasi ya. Okay. Untuk apa? Dan ini yang orang pikirkan waktu itu. Untuk apa aku masuk ke dalam studio, rekaman, dan bilang kata-kata itu? Why? Why would I do that? Nggak ada alasan untuk aku ngelakuin itu. Cuma kata-kata biasa aja. Karena yang buat jargon itu pun bukan aku. I don't even know who made it. Karena ada orang yang waktu itu ngambil suara aku dari sinetron aku. Kebetulan di sinetron aku ada kalimat itu. Okay. Dia ambil, dia mix and match, dibikin remix, dibikin lagu. Akhirnya jadi deh jargon itu. Dan tiba-tiba jadi viral. Booming. Sebelum kata viral ada, udah jadi viral. I didn't think it was funny. Yes. I thought it was offensive. Sorry ya Cinta ya, nggak bermaksud seperti itu. Karena entah kenapa masih sangat melekat di diri Cinta gitu kan, sama orang-orang sekarang. Dan bagi Cinta itu kayak, ini nggak oke nih kata-kata ini. Enggak. Ini adalah bentuk bullying. Sampai pernah, bukan beberapa kali sih, di mall atau di jalan lupa, ada orang yang, Cinta Laura, terus bilang jargon itu. Aku putar balik, bilang apa? Apa? Enggak, aku gitu ke dia, aku ngomong gitu. Tadi bilang apa ya? Bisa nggak lucu. I would walk away. Karena kadang-kadang emosi umur 13 tahun nggak bisa dikontrol kan. Oke. So I was very upset. Jadi ini yang nggak disadari sama orang-orang Cinta, bahwa dikiranya dengan cara mereka kayak gitu ke Cinta, gue pengen akrab nih sama Cinta. Ini salah satu bentuk komedi yang mungkin bisa mengakrabkan Cinta dan fansnya. Bagi Cinta itu sama sekali nggak oke ya. Tapi mungkin ya itu dimana aku juga merasakan culture shock sebagai anak kecil waktu itu. Kan waktu masih kecil aku di luar negeri. Setelah itu kembali ke Indonesia, masuk dunia entertainment. Mungkin di Indonesia membuat jokes yang bisa dibilang slapstick, nggak apa-apa. Bercanda. Tapi buat aku dari lensa budaya lain, buat aku itu hinaan. Apalagi seperti Gofar tahu sekarang. Ya mungkin sekarang aku lebih dewasa, tapi waktu umur 13 tahun pun aku udah perfectionist, aku udah kompetitif, aku udah jadi orang yang sangat serius di umur segitu. Jadi untuk orang berpikir bahwa aku mau melakukan jargon seperti itu agak kayak ditusuk gitu. Ini kayaknya sengaja dibuat-buat gitu ya, itu kayak nusuk banget ya. Because that's not the image I wanted for myself. Dan mungkin, again,
mungkin aku di Amerika selama itu karena aku sempat marah. Dan kalau kita belum bisa maafin kan susah untuk kembali. Gitu. Sampai segitunya sih, Nek, sampai Yeah, every time I would fly to Indonesia waktu itu, aku langsung ngerasa anxious, gelisah, kayak panic attack gitu. Karena aku ngerasa pasti akan ada beberapa orang yang langsung bikin jokes itu, dan I don't want to remember it because it was a very hard time in my life. Dan waktu itu sebagai anak high school, teman-teman aku juga itu dong. Bukan teman-teman, I can't call them friends because they were awful. Yeah. But imagine Mean Girls, film Mean Girls, itu tuh kehidupan nyata. Karena aku sekolahnya kan sekolah internasional Amerika. Yeah. Jadi aku tuh sekolah di situ ngerasa seperti sekolah di Amerika, nggak ada bedanya. It was like a Mean Girls movie, and I was verbally bullied in high school. Never physically bullied, tapi verbal bullying itu parah sekali sampai kalau misalnya jalan ngelewatin daerah kakak kelas itu yang aku harus nunduk because I was so scared that they would scream something. Tapi despite all the pain, aku ngerasa itu alasan kenapa sampai sekarang aku nggak bisa menunjukkan kelemahan. Yang aku maksud dari itu tuh aku nggak pernah nangis depan kamera atau kelihatan sedih. Walaupun sekarang aku lagi nginget memory yang sakit, I don't look sad. Karena aku udah mentrain diri aku sendiri dari umur 15 tahun untuk nggak pernah menunjukkan kesedihan atau kelemahan. Because I don't want the bullies to get that satisfaction. And that's very hard untuk anak remaja. Yang masih jauh dari dewasa, untuk bisa harus mentrain diri sendiri untuk squat itu susah loh. Yeah. And to keep a smile on her face. Cik. And when I would perform on stage dan ada yang teriak-teriak, "Jangan becek," that was hard. It was like someone slapping me in the face while I was performing. Walaupun mungkin niat orang itu adalah, yeah, cinta. Tapi di mata aku, it's like, shit, I'm here like trying to balance my work life and my school life and you're mocking me. Dan itu kayaknya salah satu reason kenapa waktu sekolah pun aku selalu berusaha jadi student yang terbaik. Karena aku rasa waktu itu adalah cara aku untuk nunjukin ke orang, okay, you can mock me, tapi lihat, aku akan menjadi orang yang sukses di sekolah secara akademis, aku akan menjadi orang yang sukses secara olahraga karena aku atlet sekolah juga kan dulu, basket dan lari. Dan aku akan kerja keras supaya bisa masuk ke universitas yang salah satu yang terbaik, supaya mudah-mudahan kalian yang membuli aku bisa melihat, okay, you hurt me, but I'm not gonna let you hurt my future. Gitu. Gokil. Dan ini pelajaran penting banget nih. Ini kita harus menjaga jempol kita banget sini, terutama di sosial media ya. Karena sesuatu kata-kata yang mungkin bagi kita biasa aja, yang kita omongin ke orang. Contohnya kayak seperti tadi, sorry ya, kata becek itu. Bagi lu atau mungkin gue mikirnya sebelumnya kayak biasa aja gitu kan. Let me ask you this, what did you think? Waktu Gofar pertama dengar itu 10 tahun yang lalu, apa yang pop up di pikiran Gofar? Pertama kali reaksi pertama, pasti ketawa. Pasti ketawa. Dan berikutnya kayak, ini di mana sih ngambilnya? Oh, di salah satu scene, gitu kan. Dan di situ tuh kayak berpikir kayak, ini anak, ini udah memikir masa depan lebih jauh ya. Karena sekarang kan lagi ngetren ya, aksen Jaksel English. Dan cinta udah duluan. Nggak ya. Jadi itu gini. Sebenarnya gini, dari reaksi pertama bagi gue yang ngelihat dan mendengar itu kayak ngerasa kayak justru bukan ketawa yang mocking tapi menghibur, merasa terhibur. Nah, disinilah baru tahu dan sorry banget gue baru tahu bahwa ini justru menyakitkan loh, menyakitkan cinta Laura. Dan banyak orang yang nggak ngeh akan hal itu sebenarnya. Bagi mereka kayak apalagi ya cara untuk dekat dengan idola, gini aja siapa tahu dia bisa ketawa. Ternyata nggak sama sekali. You know, kita mungkin 10 menit yang lalu ngobrolin tentang aku merasa insecure ya, dan stres karena aku selalu memikirkan jangka panjang dan mau lebih baik lagi. I mean, this is one of the things that stress me out and makes me unable to sleep at night. Salah satunya adalah gimana caranya aku bisa
membangun karir aku kembali, tapi dengan image aku yang sebenarnya. Karena untuk 5-7 tahun karir aku awal, 5-7 tahun awal, aku merasa people were using me, meaning, aku bersyukur lagu-lagu aku, sinetron aku sukses, tapi at the same time, kenapa sih label sejahat itu kepada anak remaja sampai lagu-lagunya pun harus yang se-pop sugar itu? Kenapa memaksa aku nyanyiin lagu yang aku kurang suka gitu? Berarti Cinta merasa terpaksa saat itu? Yes and no. No, because emang aku suka musik dan emang masanya waktu itu lagu-lagu yang sangat pop. Tapi yes juga karena pernah ada satu incident di mana aku udah jelas-jelas bilang ke label, ini lagu benar-benar nggak cocok sama aku, tolong, aku nggak suka. Ini aku pun malu dengarnya. Tapi tiba-tiba di hari launching album itu lagunya ada di CD-nya without my permission, and that was traumatizing again. Lagu apa sih itu? I don't wanna say karena kan aku nggak mau tidak menghargai penulisnya. Yeah. But that was a slap in the face for me. I can't trust people. I can't trust the people I work with. I can't trust my own label. Like, wow. Gitu. Sampai merasa titik di muak dan akhirnya gue mutusin untuk keluar dari. Tidak hanya itu, lewat social media juga. Pernah beberapa tahun yang lalu, kan social media yang benar-benar aku handle hanya Instagram ya. Ada platform social media lain yang aku nggak handle sendiri. Admin ya? Ya, ada admin. Dan emang mungkin salah aku juga ya, negligence. Harusnya aku lebih mengecek apa yang mereka posting buat aku. Tapi sempat juga mereka membuat kesalahan besar. I'm sorry, aku nggak bisa jelasin apa kesalahan besar itu. Tapi pernah mereka membuat kesalahan besar di salah satu social media aku. Sampai hari ini orang-orang masih ngebahas itu dan ngira itu kata-kata dari diri aku. Padahal udah jelas ada tulisannya di social media itu bahwa ini dikelola oleh admin. So, admin itu nggak konfirmasi ke Cinta dulu bahwa gue akan ngepost ini loh, nggak? Karena harusnya kan biasanya hanya mirroring dari Instagram. Yeah. Tapi nggak tahu kenapa kali ini orang itu ngerasa bahwa pantas untuk posting soal isu ini, gitu. And gue tahu itu. Again, that hurt me so much because I've worked so hard throughout my life to be a good student, to be a good role model, and for people to be so careless, it's really disappointing. Dan juga sebenarnya agak disappointed dengan netizen sih, karena harusnya sekarang di tahun 2020 ya. Sejahat itu kita ya. Harus belajar untuk berpikir lebih kritis, untuk gak gampang percaya dengan apa yang kita lihat, karena dengan adanya social media, internet dan lain-lain, banyak sekali fake news. Dan Gofar tahu ini juga. Dan kita baru aja di awal interview ini ngebahas Jakarta. Dan kadang-kadang gosip yang keluar dari mulut A tiba-tiba berubah banget kalau udah nyampe mulut D gitu. Mungkin cuma sekedar potongan doang jadi berita gitu ya. So social media is a million times worse gitu. Dan itu reasonnya kenapa aku nggak bisa trust siapapun. Cause so many people have disappointed me and let me down. But it's also making life harder. Karena seperti aku kembali lagi, sebagai manusia kita adalah social creature. Nggak seharusnya kita ngelakuin semuanya sendiri. But if I can't trust anyone and people are always disappointing me, then it's gonna be hard for me to rebuild that trust. Gitu. Itu susah banget ya. Yeah. Sampai sekarang masih kesusahan nggak? It's getting better. Tapi gimana ya? Aku pernah bilang dalam satu interview, dalam hidup jangan pernah berusaha ngebuktiin sesuatu ke orang lain. Karena at the end of the day yang paling penting adalah diri kita sendiri, dan kita berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. And I really believe that. Jadi
aku setiap kali ngerasa sedih atau down atau kecewa, aku selalu ngingetin diri aku bahwa, you know what, let netizens, let people think what they want to think. Yang aku bisa lakuin sekarang hanya terus maju ke depan, kerja keras, dan melakukan apa yang aku bisa untuk terus menjadi figur dan influence yang positif untuk orang-orang di sekitar aku. Paham. Ya. Tapi Cinta, oke, kita kan manusia ya. Kita tuh kadang-kadang gue nggak terlalu peduli lah soal yang namanya omongan netizen gitu kan. Biarin dia mau ngomong apa. Tapi pasti dong pernah ada ketika lagi baca komen, kok jahat banget nih orang yang bisa ngomong gini ya. Atau nggak pernah bacain komen sama sekali? No, baca komen, and it affects me. Sempat ada interview belum lama ini, ada beberapa komen yang wow. Dan again, lagi-lagi sebagai manusia kita nggak bisa selalu stabil, nggak bisa selalu confident, nggak bisa selalu happy. Tapi aku juga sadar bahwa di era digital ini orang-orang yang punya kata-kata jahat itu biasanya orang-orang yang penakut, yang hanya berani ngomong itu karena mereka di belakang layar komputer atau di belakang smartphone. Lebih berani. Apakah mereka akan bilang yang sama kalau ketemu kita secara langsung? Enggak sih, gue yakin enggak. And not only that, pasti deep inside, either mereka ngefans banget sama kita, atau merasa ada sesuatu dalam diri mereka yang kurang sampai punya waktu luang untuk yang bikin banyak. Paragraf panjang hanya untuk jelekin kita. You know, like if you are secure in yourself, you wouldn't have to do that. Betul. Right? Gue yakin ini, Cinta deh. Gue tuh punya teori bahwa kita tuh punya waktu 24 jam, 7 hari, dan itu tidak pernah berubah sampai kapanpun. Dan energi kita semakin bertambahnya umur, banyak yang harus dibuang energi ini. Nah, karena semakin bertambahnya umur, harus milih-milih banget nih mana hal yang harus dibuang energi, mana yang enggak. Kalau enggak ya udah ditiadakan aja dulu gitu. Itu yang aku pegang sampai sekarang sih, dan aku percaya akan hal itu. Nah, tapi kadang-kadang kalau kita melihat kayak ini jahat banget nih, meskipun kita nggak peduli ya. Apalagi kalau misalnya aku nih ya lagi lapar sama waktu luang, bacain komen, jangan deh. Mendingan jangan bacain komen pas lagi kenyang aja. Karena kalau lagi lapar, bawaannya emosi apa segala macam gitu kan. Makanya sekarang itu baiknya sekarang nih nge-post, nggak usah bacain komen deh, daripada nanti efeknya gimana ke gua gitu kan. It's hard for me not to read comments though, karena Instagram ya. Aku selalu ngeluangin at least 5 menit setiap hari untuk ngejawab fans. Walaupun kita mengignore yang jahat-jahat, kadang-kadang ya kalau lagi nge-scroll nggak sengaja kebaca dong sedikit-sedikit. So it's inevitable. But I mean at the end of the day we just have to be strong. Sadar bahwa orang di belakang layar itu memang punya insecurity sendiri dalam hidup mereka yang mereka nggak bisa cari solusinya. So let them be. You know, as long as we're doing our best. Pernah nge-counter gak sih? Ada orang yang jahat komen terus kamu counter di Instagram atau di sosial media lain? Kayaknya pernah, tapi mungkin hanya sekali 2 kali. Usually I let my fans defend me. Tapi ada sesuatu yang aku selalu ajarin ke fans aku. Jadi fanbase aku namanya Killers. Jadi dulu waktu baru masuk dunia entertainment, lovers, CLK lovers, Shinta lovers. Tapi aku lama-lama pikir, oh my god, kayaknya semua orang ini lovers, itu lovers. Ada reason kenapa aku berubah fanbase menjadi Killers. Kenapa? Dan ini nama yang baru ada sejak awal tahun 2020. Oh, ini baru berarti Killers ini? Baru. Kenapa? Karena dengan experience yang aku punya, pengalaman yang aku punya, dengan sakit hati yang pernah aku alamin, aku ingin fans aku menjadi simbol kebaikan. Kenapa Killers? Killers of bullying. Pembunuh bully. Killers of oppression. And killers of negativity. Dan aku selalu bilang ke fans aku, tolong kalau kalian benar-benar mensupport aku dan peduli sama aku, kalau kalian meng-counter kata-kata jahat, aku ingin kalian lakukan itu dengan cara yang diplomatis, yang sopan, yang baik. Karena aku nggak mau fanbase aku menjadi fanbase yang
ngikutin haters itu dan juga kata-kata kasar. Kalau misalnya ada haters atau ada orang yang ngomongnya jahat, kalau dia mau nge-counter, ya jangan jahat juga gitu ya. Pakai kata-kata yang baik. Do it in an elegant way. Gitu. Elegant way itu bagus. Yeah. Terus DM suka baca-baca sih Instagram? Enggak sama sekali. Sama sekali enggak? Komen masih? Komen iya. Oke. Kalau DM untuk yang mau kontak aku jangan DM langsung aja, ada nomor manager dan email address manager aku di situ. DM karena gak bakal dibaca sama dia tuh. Jadi percuma. Iya. Kalau aku tuh sering baca DM, nggak sering sih, mungkin kayak 2 hari sekali baca DM. Karena masih banyak kerjaan tuh yang nanya di DM gitu kan. Jadi kayak balas-balasnya template. Hai, salam kenal, bisa kontak ini ke sini gitu. Kalau kamu udah pasti nggak baca DM? Nggak. Oke. Nah, buat teman-teman di sini nih. Buat teman-teman di sini yang masih suka menjahatkan jempolnya ke sosial media alias bullying orang, ada pesan nggak buat mereka? Pesan untuk mereka yang jahat ya. Aku minta maaf kalian sedang melalui masa-masa yang susah dalam hidup kalian. Tapi ingat bahwa kalau kalian jahat, mungkin suatu hari kalian sendiri akan merasakan hal itu, dan yang pasti kalian nggak mau dong. So treat others like you'd want to be treated. How do you say that? Yeah. You know, dan selain itu, apa sih gunanya kalian jahat online? Apakah itu membuat kalian menjadi orang yang lebih baik? Apakah itu membuat kalian merasa lebih lega? If it does, then I don't know what to say. Disappointing sih. Tapi kalau enggak, aku usulkan ke kalian untuk mungkin mencari support dari keluarga. Kalau kalian tidak trust keluarga kalian, mungkin cari support dari teman-teman. Kalau itu nggak ada, mungkin seek professional help. Karena nggak ada alasan untuk manusia manapun untuk menyebarkan kebencian. There's absolutely no reason for us to do that. Karena suatu negara, suatu komunitas, atau kita pun sebagai individual nggak akan bisa maju kalau hanya ada kebencian di hati kita. And that's true. Nah, berikutnya pesan buat teman-teman yang lagi dibully di sekolahnya, lagi dibully di hidupnya gitu kan. Bisa sekuat cinta tuh gimana caranya? Mungkin bisa sharing ke mereka cinta. Karena kita sekarang tinggal di dunia digital. Ingat kalau kalian dibully secara digital, screenshot apa yang bully itu katakan, karena itu bisa dijadikan bukti kalau sampai kelewatan. Kedua, ingat bahwa bully itu adalah orang yang sendirinya punya luka yang sangat mendalam. Jadi harusnya kita sebenarnya kasihan sama mereka. Karena mereka cari pembuktian ya. Dan cara awal yang terbaik untuk meng-counter itu adalah dengan menunjukkan bahwa mereka nggak bisa meng-influence hidup kita. Mereka nggak bisa membuat kita sedih, mereka nggak bisa merubah jalan hidup kita, dan mereka nggak akan membuat kita ngerasa down. Ignore them if you can. That's very important. Ingat, terus aja kerja keras, terus aja berusaha menjadi versi terbaik dari diri kalian. Karena pada akhirnya bully yang terus membuli dan terus membenci itu nggak akan pernah bisa maju, dan mereka selalu akan punya merasa kekurangan dalam hidup mereka. So just be who you are, be the best version of yourself. You know, be successful, be happy. Karena suatu hari nanti bully itu yang akan sendirinya merasa sengsara. Asoy. Kamu tuh cara healingnya gimana sih? Kalau cari lagi stres, aku tuh orangnya yang introvert, yang nggak bisa ketemu orang banyak, harus sendiri. Kalau healing untuk recharge, me too. Sendiri dan sama anjing aja udah. I love dogs. Anjingnya apa? French Bulldog. Tahu kan? Sukanya gara-gara siapa? Leroy. Was your French Bulldog's name Leroy? No, Broto. Tahu nggak aksen aku, Leroy?
Australian accent, bukan Lilo. Liloy. Liloy. Iya, French Bulldog. Cukup main sama dia, main games, udah kayak healing banget ya. Seharian nggak mau ketemu sama orang. Well, one, working out. Olahraga aku lakuin bukan hanya untuk punya badan yang ideal. Malahan itu mungkin alasan kedua, ketiga, keempat. Pertama, itu benar-benar karena ngebantu menstabilkan mental aku. That's why I love working out. Ngebantu aku tidur, ngebantu aku untuk ngerasa lebih kalem, ngebantu untuk ngerubah mood aku. That's the number one reason why I work out. Kedua, sama. I'm an introverted extrovert. Jadi aku suka sekali ke acara-acara gathering, hangout sama teman-teman. Tapi kalau aku udah pulang di rumah, I have to be alone. Makanya aku tinggal sendiri kan. I need my me time. Dan cara untuk healing, yaitu melakukan hal-hal yang aku ngerasa membuat aku secara fisik dan mental lebih sehat. Jadi balik lagi ke olahraga, meditation, yoga, I love those things. Karena sampai sekarang aku masih berusaha untuk belajar bagaimana bisa lebih open sama orang lain. When I have problems, I keep it to myself. That's why I never show sadness. Aku bisa ngomongin tentang hal yang sangat traumatik, tapi mukanya tetap datar. Sekebal itu aku sama emosi. And that's not healthy, I know that. I'm very aware. Aku kan belajarnya waktu kuliah psychology. Iya, betul. Jadi sebenarnya aku sangat aware dengan apa yang terjadi sama diri aku. But at the same time it's hard. Untuk ngadepin sendiri ya. Iya. Me time-nya kalau di rumah ngapain? Apakah buka-buka internet, buka-buka YouTube, atau main game, baca buku? Nyapu nggak? Bukan bersih-bersih rumah. Actually, I do know how to clean my house. Selama 8 tahun aku tinggal di Amerika, nyikat kamar mandi sendiri, nyapu ngepel sendiri. Nyapu sendiri? I can do all that. I can cook. I can do anything. Bisa masak? Bisa. Wow. Aku Masak apa? Cinta jagoannya, menu jagoan? Ayam suwir Bali. Mantap. Ikan salmon yang di-bake di oven bisa juga. Udang dengan apa ya? Pokoknya pan-seared scallops and shrimp pakai bell peppers dan lain-lain, pedes. Enak banget makannya pakai French baguette, roti French baguette. What else can I cook? Dulu waktu masih makan daging merah bisa filet mignon. Oh ya? Ya. Belajar di mana tuh? Di internet aja? Coba-coba sendiri baru gitu? Aku dulu waktu masih kuliah pernah punya pacar orang Itali. Wah, dia bisa masak. So he taught me how to cook. He was an amazing cook. Dia bisa bikin risotto. Pas kamu bikin kopi dia ngomong ini nggak? Kopi buatanmu numero uno. Enggak gitu. No. Enggak. Ya. Itu bukan Itali juga ya. Ya, maaf. Oke. Nah, apa namanya? Dan tadi belum selesai. Oh iya, terus. Masak. Ini yang walaupun healing time di rumah tetap bikin stres karena aku suka buka komputer, research, terus aku kan pinter nyari-nyari statistik. Tim PR aku tahu. Aku tuh suka ngelihat Google Trends, ngelihat apa yang lagi in, apa yang lagi enggak, gimana statistik aku. It's so bad, it's so unhealthy. Karena dari situ aku lihat, bulan Oktober tanggal 20 turun nih, what happened? Detail anaknya detail ya. Oh iya. Jadi di rumah tuh bahkan kayak gitu. Iya. Oke. Cause filosofi hidup aku adalah I don't want to live a mediocre life. Yang artinya di akhir hidup aku nggak mau sampai ngerasa hidup aku biasa-biasa aja. I need to have made a difference. Apa sih yang legacy yang pengen Cinta tinggalin itu? That's a hard question, banyak ya. Tapi apapun yang terjadi, kalau Bill Gates punya Melinda Gates Foundation, aku ingin punya foundation sebesar itu yang bisa membantu berjuta-juta orang untuk mempunyai hidup yang lebih baik. Apalagi di aspek pendidikan dan juga women empowerment, women's rights gitu. Jadi suatu hari pengen punya itu ya? Aku udah punya yayasan Sukarseno Peduli dan itu juga fokusnya di pendidikan. Tapi itu kan masih scale yang kecil ya. Aku ingin bisa sangat sukses sampai-sampai bisa mempunyai foundation yang
sebesar itu. And I want honest foundation di mana kita bisa lihat results yang jelas bahwa iya ini benar-benar semua uang yang didapatkan langsung ke rakyat. Nggak mau sampai ada sesuatu yang nggak benar di tengah-tengah. Gitu doain deh. Amen. Cinta merasakan kehidupan kayak orang kebanyakan di Indonesia nggak sih? Misal kayak lagi di rumah listrik tokennya mati gitu. Jegrek gitu. Untungnya aku tinggal di apartemen, jadi kalau sampai lampu mati ada generatornya. Jadi nggak ngerasain tuh yang tut nggak ya nggak rasanya? Belum, tapi bulan Januari aku pindah ke rumah. Oh, ke rumah. So maybe I'll experience that. Suka jajan-jajanan ini nggak sih yang jalan-jalan gitu di Indonesia? Pernah nggak sih? Pernah, tapi mungkin 5 tahun terakhir jarang banget ya. Oke, apa yang pernah dimakan? Bakso. Bakso pernah? Ya. Yang di pinggir jalan itu? Nasi goreng. Nasi goreng. Apa ya, dulu waktu ya itu masih belasan tahun. Itu loh, soda yang dimasukin ke plastik pakai sedotan. Jadi minum sodanya dari plastik. Oh, dulu pernah. Iya, tebot. Oh, nggak boleh bilang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tebotol. Oh iya. Dulu masih suka lah ya. Pernah, bukan sering, nggak sering, tapi pernah. Iya. Oh, actually, nenek aku kan yang dari mama, tinggalnya di Bandung. Dan 2 rumah dari rumah nenek aku ada kayak warung kecil. Aku suka banget beli coki-coki. Wih, coki-coki sitohang nggak? Oh nggak, apa? itu MC, nggak ada MC. Segini. Itu yang makanan kecil itu ya. Iya. Granita nggak minum granita? Wait, granita? Granita. What is granita? Minuman. Tunggu, apa Granita. itu granita? Minuman itu yang di Granita adalah salah satu minuman bergaya Italia. Tidak seperti espresso, cappuccino, dan macchiato. Ini minuman cup, harganya gope kalau nggak salah. Iya, dia kayak kopi. Coba Granita kopi. Cup. Itu aku sih lihatnya ini ya. Bukan, jauh. Nggak bakal jual di warung. Ini nggak bakal jual di warung. Nggak bakal what jual. is it? Aku harus ketik apa di Google? Granita warung coba. Granita apa? Cup. Apa? Iya warung itu apalah. Warung. This? Nggak pernah minum. I've never seen it. Cappuccino cincau nggak pernah minum. Cappuccino cincau. Aku tahu cincau. Iya, tapi cappuccino cincau nggak? Aku dulu punya daun cincau di rumah dan aku suka nge-squeeze sendiri, bikin sendiri. Iya, jadi fresh banget, nggak ada gulanya. Enak tuh buat panas dalam katanya, buat tubuh, buat pencernaan juga. Selama nggak dicampur-campur sama sirup atau apa gitu. Dan lain-lain. Gula masih minum masih? I like honey. Oh, madu. Jadi kalau aku masak ayam pun ayam suwir yang Bali itu kan biasanya pakai gula merah. Aku pakai 1 sendok kecil madu. Kalau soda udah nggak ya? Nggak, sama sekali. Kopi. I love coffee. Tapi nggak pakai gula. Kopi biasanya pakai susu almond atau susu oat atau susu soy. Jadi plant based. Nggak susu sapi. Sehat banget anaknya. Makanya kulitnya halus. Tapi lo bener loh. Yeah. Meskipun gue percaya ini dan gue bukan jarang ya, emang susah banget ngelakuinnya. Olahraga dia memang mengeluarkan endorfin kan, menghasilkan endorfin kan. Absolutely. Jadi kita happy gitu. Yes. Jadi buat teman-teman di sini lagi stres, coba lo olahraga ya. Iya, makanya hari ini aku happy banget. Ini jam berapa? Ini udah malam, udah jam 9:30. 9:30, tapi aku penuh energi karena tadi aku olahraga. Siap-siap, tadi ke talk show dulu bareng Deddy Corbusier, terus langsung ke sini and I'm still full of energy because I worked out. Tidur biasanya berapa? 10. Jam segini. sorry ya masih di sini ya. It's okay. Cinta, lagu udah Cloud9. Ada lagi nggak sih single-single yang pengen dikeluarin nantinya? Man, ini sebenarnya bulan Agustus lalu udah harus ngeluarin single, tapi nggak jadi karena pandemi kan. Rencananya mudah-mudahan 2021 kalau nggak ada masalah. Ada lagu Indonesia yang ingin aku rilis, keren banget. Yang sudah dinyanyikan sama orang lain atau baru? No, it's new. Dan aku kerjasama bareng Greybox, mungkin tahu. Well, he's really cool, he's awesome. Dan kita bikin musik yang modern, tapi ada unsur Indonesianya, tapi seksi, tapi agak kayak
mungkin inspirationnya agak kayak Makhluk Tuhan Paling Seksi Mulan Jamila. Okay. That's the inspiration. Tapi ini lebih modern. Tapi selain musik juga minggu depan aku akan ke Jogja karena aku rencananya mau syuting film. Filmnya genre-nya fantasi. Jadi agak kayak secara genre kayak Vampire Diaries, The Originals, tapi menggunakan karakter-karakter khas Indonesia gitu. Oke, judulnya apa? Belum bisa bilang. Tapi ada Oka Antara, Ganindra Bimo, Ari Irham, Sheila Dara, Kiki Narendra, banyak yang syutingnya keren-keren. Next week, minggu depan. Minggu depan. Pertengahan November. Sukses ya Cinta ya. Thank you. Iya, mudah-mudahan filmnya cepat rilis dan lagunya tuh yang seksi itu. Yang seksi. Yes, thank you. Enggak rencana bikin kenapa? Ya, rencananya gimana? Enggak rencana bikin lagu yang slow banget, yang sedih, yang apa gitu, yang cinta kandas. Harus sih, aku tahu untuk membuat fans aku happy dan juga untuk market Indonesia perlu at least satu lagu galau. Tapi susah sih karena aku orangnya galak. Jadi dia nggak galau, dia galak. Aku I'm not galau. Kalau ini galak. Garuk leher mulu, bingung gitu. Jadi agak aku untuk diri aku sendiri ya. Bukan berarti aku nggak apresiasi lagu-lagu galau yang ada. Banyak sekali lagu-lagu galau yang bagus banget kayak yang nyanyiin Teh Ocha. Tapi kalau buat diri aku sendiri aku agak geli gitu kalau nyanyi soal patah hati karena aku tipe orang yang ya udah kalau sakit hati rasain aja sakitnya, tapi setelah itu move on. Paling cepat move on berapa lama? Paling cepat sepanjang sejarah? Sehari. Bus. Berapa jam? Mantep. Ada tips and trick buat cepat move on gak sih? Selain jangan nggak dipikirin, karena harus dipikirin ya. Biar bisa lupa karena harus dipikirin banget. Percaya bahwa kalau dalam suatu relationship orang itu nggak mensupport kita dan nggak membuat hidup kita lebih mudah dan lebih baik dan lebih positif, nggak ada gunanya orang itu ada di hidup kita. Jadi make sure kalau cari pasangan orang itu bisa membuat kalian merasa lebih komplit dan merasa bahwa hidup kalian lebih bermakna karena ada orang itu. Tuh, dengerin Cinta. So if that person only makes you sad, only brings you heartache, forget that person. Lupain. Gue yang marah. Cin, pernah kepikiran nggak kayak Cinta kan perfeksionis banget nih. Semua lini hidup tuh kayaknya dipikirin banget, ditata gitu kan. Sampai kayak ke depan tuh udah tahu mau ngapain, gue mau ngapain gitu kan. Sempat kepikiran nggak kayak ini cowok Indonesia yang mau datang ke Cinta terlalu insecure nggak ya? Duh ini gimana ya? Gue takut nih kalau sama dia gitu. That's the thing though. Kalau kita cari pasangan, jangan lihat dari orang Indonesia atau orang bule atau orang ini atau orang itu. That's already salah. Kalau dari awal kita udah mikirin itu, udah forget it. Udah salah ya? Iya. Okay. Aku percaya bahwa semua hal harus terjadi secara organik. Jadi kalau suatu hari mau itu di tempat hangout, di event apapun itu kita ketemu orang dan cocok, ya itu dari situ kita coba kenal orang itu lebih dalam. Dan kalau kita ngelihat bahwa orang ini emang sincere dan cocok untuk kita, let's try it gitu. Tapi jangan udah dari awal maunya cowok yang gini harus ketemunya di gini, pokoknya harus punya target ini. You can't plan a relationship. Bener lagi. You can't plan a relationship. A relationship needs to happen organically. Dan lagi-lagi, aku percaya relationship yang sehat itu adalah di mana aku dan pasangan aku bisa punya hidup kita masing-masing, tapi harus ada trust. Jadi saat kita ketemu lagi dan punya dunia yang kita share, semuanya bisa harmonis. Tapi kita harus saling support. Jadi kalau misalnya pasangan aku itu sibuk kerja sampai malam dan misalnya nggak bisa ketemu setiap hari, ya nggak apa-apa. Let him do his thing. Karena kalau ada trust, kalau ada kepercayaan, everything's gonna be okay. Dan mungkin banyak teman-teman yang sekarang lagi nonton bilang, but how do you trust? Gimana harus caranya? Dicek dong. Gitu. Well, itu udah masalah kalau dari awal relationship kalian udah takut dan insecure, malahan itu yang akan bikin masalah dalam
hubungan itu. Karena dari awal kita udah cari masalah. Betul. Udah bikin masalah sendiri. Dan itu apalagi buat cowok ya, bikin ilfeel banget kalau cewek tuh nanya-nanya terus. Dan kenapa aku tahu? Karena kadang-kadang aku sering kasih tahu, aku mikirnya kayak cowok. Karena aku kalau ditanya-tanya terus sama cowok, I'm like, shit man, like stop controlling me. Like let me do what I want to do, just trust me. Karena ini ya, nggak semua orang kita bisa trust penuhnya. Tapi aku selalu berusaha cari orang yang kayak aku, di mana kita tahu oke, kalau kita udah memilih untuk masuk ke dalam relationship ini, berarti kita nggak akan lihat kemana-mana lagi. Dan kita harus bisa percaya satu sama lain gitu. Dan aku orangnya sangat transparent. Kalau tiba-tiba aku udah nggak sayang sama orang itu lagi, dan udah nggak mau di relationship itu, aku akan bilang. Dan sangat straightforward. Aku langsung, I'm sorry, but you know, I don't think I'm giving you my best anymore. I don't think my heart's in this relationship anymore. I think it's better that we part ways. Honest. At the end of the day, kalau kita jujur, kita transparent, nggak ada masalah, nggak ada perlu pusing-pusing drama. Udah di mana? Udah pulang belum? Aduh. Please, I'm not a baby. Nah, ini mungkin kasih saran sama teman-teman di sini ya, yang lagi berada di toxic relationship, yang dia tuh merasa gue nggak bisa ninggalin cowok gue, tapi dia membuat gue tuh menderita banget gitu kan. Apa yang harus dilakukan? Sampai abusive lah, sampai main tangan lah, atau verbal. Guys, kalau kalian dalam relationship yang toxic, pertama ingat yang aku bilang tadi. Kalau orang itu tidak membawa value ke dalam hidup kalian, nggak membuat hidup kalian lebih bermakna, nggak mensupport kalian, dan nggak membantu kalian menjadi orang yang lebih baik, nggak ada gunanya kalian di relationship itu. Satu. Kedua, kalau orang itu benar-benar cinta sama kamu, dia nggak akan pernah nyakitin kamu. Cause love doesn't hurt. Trust me when I say love does not hurt. The minute love hurts, kalau cinta udah membuat kita merasa sakit, itu bukan cinta. Love does not hurt. Itu menguasai. Yes. You know. I think he learned from his experiences. Karena aku tahu Gova dari temen aku tahu dulu gimana. But it's okay, kita semua punya history ya. Betul. Dan kita belajar banyak dari itu. Kita belajar banyak dari situ. Kalau cinta itu menyakiti, itu berarti memiliki, bukan mencintai. That second of all. Ketiga, karena aku pernah ada dalam sebuah toxic relationship. Dan kadang-kadang kenapa kita tetap di relationship itu, karena kita selalu dalam hati berharap suatu hari bisa kembali ke awal, bisa kembali ke masa di mana masih romantis sekali, masih wah enak sekali perasaan yang kita punya. But trust me, kalau relationship udah toxic, orang itu nggak akan bisa berubah dan kembali ke masa dulu, karena yang kamu lihat sekarang adalah siapa dia sebenarnya. Apa gue sampai main tangan ya? Oh my God, kalau itu harus langsung dilaporin polisi. Betul, dan banyak orang nggak berani speak up karena takut kehilangan lah. Orang seperti itu lebih bagus hilang dari dunia ini. Okay, here's what I'm gonna say ya. Di Indonesia, kita masih mempunyai yang namanya rape culture. Di mana perempuan, apalagi laki-laki juga bisa mengalami abuse ya, nggak hanya perempuan, tapi kebanyakan perempuan kan yang mengalami pemukulan dan lain-lain. Kenapa mereka nggak berani speak up? Karena di negara kita sedihnya masih ada yang namanya victim blaming, di mana yang disalahkan malahan perempuan atau korban gitu. Yang disalahkan, kamu pakai baju kayak gitu sih, kamu ngelawan sih, kamu harusnya dengerin dong pasangan kamu. No, I'm sorry. Tapi sebagai perempuan, kita punya hak untuk speak up, kita punya hak untuk keluar dari relationship itu, dan kita punya hak untuk say no. Kalau kita tidak ingin melakukan sesuatu sama pasangan kita, kita punya hak untuk bilang enggak. Betul. At the end of the day, there's something called consent. Yes, consensual. Consent is so important. Yes means yes, no means no, maybe means no. Anything, kalau kata yes belum dikatakan, jangan. Dan yes dengan sadar ya. Betul. Jangan sampai the person's under drugs or alcohol, itu juga nggak bener. Dan udah dibicarain dan udah yakin, itu berarti artinya no gitu.
we need to learn about consent gitu. Dan balik lagi ke victim blaming, itu suatu yang harus kita rubah. Karena di media pun kalau kita nonton berita, kadang-kadang reporternya bilang, oh orang ini telah mengalami kekerasan. Dia berpakaian seperti ini. Di media pun kita udah ngajarin orang-orang, apalagi anak-anak, bahwa yang disalahkan itu harusnya korban, yang itu salah. What we should be teaching in the media dan juga di sekolah adalah tentang values kesetaraan gender. Saling menghargai satu sama lain apapun gender kita. Dan juga mengajarkan bahwa kekerasan nggak ada alasan, nggak ada yang bisa menjustify kekerasan. Dan yang salah itu selalu pelakunya. Karena pelaku itu punya sebenarnya pilihan dalam otak dia untuk tidak melakukan itu. Jadi jangan pernah nyalain perempuan, jangan pernah nyalain korban, karena korban itu nggak pernah salah. Dan udah waktunya di Indonesia kita punya undang-undang yang bisa menjaga korban, yaitu RUU PKS yang belum disahkan, masih belum disahkan dan dikeluarkan dari list prioritas. Itu bikin hati aku benar-benar ripped into pieces. Karena lagi-lagi ya, jangan salah, please, untuk yang nonton ini jangan pikir aku lagi ngejelek-jelekin Indonesia. Bukan, di Indonesia ada fasilitas yang membantu korban, fasilitas psikologis, fasilitas hukum ada, tapi masih kurang dan sangat tidak ke-expose sampai-sampai banyak orang yang mengalami kekerasan nggak tahu harus kemana. Dia cenderung diam aja dan menyalahkan dirinya sendiri akhirnya. Ya, dan lagi-lagi kembali ke rape culture karena banyak orang-orang dari masyarakat Indonesia masih kurang aware bagaimana mengatasi masalah seperti itu dan masih dibilang value patriarki di negara ini masih kuat sekali. Sampai-sampai keluarga pun kadang-kadang menyalahkan anak mereka sendiri kalau ada kekerasan yang terjadi terhadap mereka. Karena mereka pikir, oh you've shamed the family, sekarang kamu udah nggak pure lagi. Padahal lagi-lagi, as parents, as family members, you're supposed to support your child and help your child attain justice. Gitu. Tuh, semoga ini semuanya. Ya, itu sebenarnya sebagai entertainer, sebagai public figure, itu adalah obligasi kita untuk terus menyebarkan awareness soal isu ini. Karena kalau kebanyakan orang nggak tahu kekerasan itu apa, bentuk kekerasan seperti apa, harus gimana kalau mengalaminya, gimana mau berubah situasinya, kalau nggak ada kepedulian dari dalam hati orang-orang. Not only that, aku selalu bilang, nggak harus kita deh, orang-orang biasa, kalian pun yang mungkin followersnya hanya 1, 2, 5, 10, 100 orang, you guys can make a difference. Karena kalau kita mengatakan sebuah pesan secara konsisten, lama-lama pasti akan didengar kok. Berapapun followers kalian. So be consistent. Fight for this cause, because you can make a difference. Gitu. Mantap. Cinta Laura tuh. Dan tadi kita udah foto tadi ya di sini ya. Udah. Dan kita udah post di Instagram. Ada beberapa pertanyaan. Coba kita lihat dulu ya, Cinta ya. 1,5 jam yang lalu di post. Ada 406 pertanyaan. Is that good? Bagus. Bagus. Itu bagus. Di Instagram ya. Kalau di Twitter ada ada 129 pertanyaan. Oke, not bad. Apalagi ini udah malam. Oke, dari Instagram dulu ya. Rido Ilhami, tanyain Bang Cinta. Tanyain Bang Cinta. Tanyain Bang, maksudnya tanyain Bang. Masa Bang Cinta. Makanya banyak teman-teman aku cowok kan, karena aku agak broy. Aku agak, kalau nggak pakai dress, aku tuh sangat bro. Makanya dipanggil Bang Cinta. Tanyain Bang, Cinta Laura pernah minum susu nasional yang digerobak-gerobak di jalan gitu. Aku tahu musiknya, tapi kayaknya belum coba deh. Karena lagi-lagi kalau aku main ke rumah nenek aku yang di Bandung, dulu sering banget itu ada bunyi itu. Nenek bahasa Sunda?
She can, bisa. Bukan ke aku, no. Naik cinta bareng kemana wae, nggak gitu? Oh, nggak gitu ya? Bahasa Indonesia. Oh, oke. Bahasa Indonesia biasa aja. Iya. Kira bahasa Sunda. JSP Tairas, tanyain dong apa bedanya main film di Amerika dan Indonesia? Yang pasti aku bisa bilang aku seneng banget kondisi cara membuat film di Indonesia itu nggak jauh berbeda sama Hollywood sama sekali. Dan semakin lama semakin membaik kualitasnya dan semakin memenuhi syarat jam kerjanya, kebersihannya. Tapi mungkin perbedaan yang terbesar yaitu kalau di Amerika tuh udah ada undang-undang yang benar-benar menjaga kru film dan aktris dan aktor. Jadi benar-benar kerja tuh nggak boleh lebih dari 12 jam. Kalau sampai lebih harus bayar overtime. Dan ada juga yang namanya 12-hour turnaround period. Jadi misalnya kita sekarang break jam 10 malam. Berarti aku nggak boleh di calling sampai jam 10 pagi. Karena aku harus 12 jam istirahat. Tidur. Ya, bukan hanya tidur, istirahat pokoknya. Kita mau ngapain terserah. Itu keren banget. It's great. Iya. Itu sistem produksinya tuh berarti ya di sana bedanya. Sistem produksi sangat teratur. Iya, gitu. Jam kerja udah jelas gitu ya. Dan biasanya semua pemain tuh dapat ruang istirahat sendiri. Oke, berikutnya nih. Dian Septi, cinta, what's your preference? Good boy or bad boy? Good boy, for sure. Good boy tuh. I appreciate good men. Oke. Bukan gitu. Good boy ya. Aku nggak punya waktu buat bad boy yang hanya buang-buang waktu aku. Bad boy. No, don't waste my time. Tuh, nggak boleh. I'd rather work and focus on myself. Berikutnya, Bang, dari Maulana Malik, Bang, Kak Cinta pernah makan nasi bungkus gak? Pernah. Makan nasi apa? Nasi Padang? I think so. Kayaknya waktu masih kecil. Terakhir aku makan nasi Padang kayaknya umur 12 tahun. Gue baru tadi siang. Iya. Pernah. Oh gitu? Iya. Blows. Cinta udah pernah naik motor boncengan bertiga belum sih? Kau pernah naik motor gak sih? Diboncengin? Naik motor pernah, bonceng bertiga. Iya. Actually pernah, karena dulu waktu masih kecil aku punya neighbor, orang Jepang, dan dia kerja di salah satu brand motor. Jadi dia tuh motornya ada macam-macam, ada Harley, ada yang buat balapan. Dan aku punya tetangga satu lagi orang Australia, jadi aku sama dia umurnya lumayan sama. Kita biasanya ke rumah orang itu dan suka diboncengin naik motor-motornya. Tapi kita semua masih tingginya tuh masih semeter. Oh, masih kecil banget. Oh, masih kecil. Virgiana Siva, apa yang harus dipelajari sama netizen Indo yang toksik buat jadi netizen yang bijak menurut kakak? Tadi kita udah sempat singgung ya. Udah. Ya. Yang pasti jangan gampang percaya dengan apa yang kalian baca. Verifikasi semuanya. Dunia digital tuh sekarang kita beruntung dan tidak beruntung. Tidak beruntungnya banyak hoax, tapi beruntungnya kita selalu bisa memverify informasi yang kita baca. Searching, lihat source lain, apakah yang di dokumentasi itu benar atau enggak. Oh, tuh. Yeah. Jadi nggak cuma dari satu pihak doang ya. Yeah. Langsung dicari lagi nih. Dari Kuning ke Mambang. Tanyain Bang, kenapa wajahnya nggak berubah-ubah? Dari aku SMP sampai udah lulus kuliah wajahnya nggak berubah-ubah. Iya. Kenapa bisa kayak gitu? I mean, apalagi kalau aku nggak pakai baju formal ya. Yeah. Like, banyak orang yang misalnya aku lagi di luar negeri nggak kenal aku, mereka selalu nanya like what grade are you in, kayak dikira aku masih high school atau at least baru mulai kuliah. And kembali lagi lifestyle yang sehat itu benar-benar Gak hanya olahraga, makan yang benar, tidur yang cukup. Karena kulit aku sekarang lebih bagus di umur aku yang 20-an dibanding waktu masih 15-16. Like my skin's better now. Terus apa ya? Karena selain itu aku punya misi. Misinya apa? Kan banyak orang bilang, aduh Jennifer Lopez umur 50 masih kayak gitu. Oh iya, badannya masih begitu itu. Gak hanya badan tapi secara muka, secara energi, vibe. Dia kan masih youthful banget. Nah, I mean, knock on wood ya. Mudah-mudahan Tuhan selalu membless hidup aku. Tapi kalau semuanya jalan lancar, aku inginnya saat umur 50 lebih kelihatan muda lagi daripada J-Lo. Which hopefully bisa karena mama aku umur 58 tahun. My mom's 58 years old. Tapi
masih kayak umur 35. Dia olahraga juga? Enggak. Makan sehat? Not really. She's just lucky. But kan orang selalu bilang biasanya cewek tuh mirip mamahnya. Maksudnya dalam arti semakin tua kalau mamanya langsing berarti kamu juga kalau udah lebih tua akan tetap langsing. Kalau biasanya kalau mungkin mamanya kurang fit, biasanya anaknya juga kalau udah lebih tua jadi kurang fit gitu. So hopefully karena mama aku memang orangnya secara natural udah langsing dan kelihatan muda, aku juga punya gen itu. Fingers crossed. Mudah-mudahan umur 50 lebih dahsyat daripada J.Lo. Amen. Ya, gue juga pengen secara kayak J.Lo. Secara energi dan fitness dan look ya, gitu. Lihat nih umur 50 gue kayak J.Lo, liatin aja. You? Iya, sekarang kan lagi begini nih tuh. Ini gelombang-gelombang begini nih. Wow. Agak susah. Iya, susah nih cinta. Tapi kalau lagi bosan kan asik bisa main-main perut sendiri. Enaknya kalau lagi nonton, taruh piring di sini. Oh my god, really? Wow. Praktis cinta. Kayak jadi meja. Iya. Cinta makasih banget ya udah main-main di YouTube aku ya. Oh, thank you. Sukses terus buat akhirnya. Karya-karya cinta. Amen. Buat film yang akan syuting minggu depan. Ditunggu banget. Thank you. Terus yang misi aku untuk membantu orang. Yayasannya semakin membesar gitu kan. Dan selalu glowing, selalu sehat. Dan selalu kelihatan seperti umur 18 apapun umurku. Yes. Sama seperti saya, umur 18. Kita makasih banget ya. Thank you so much. Sehat-sehat selalu ya. Oke. Dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman di sini yang udah ikutan nanya, yang udah ikutan nonton nih. Mungkin 1 jam lebih ya, 1 jam 20 menit, 1,5 jam di sini. Wow, nggak kerasa udah hampir jam 10. Waktunya tidur. Gopal habis ini tidur kan? Tidur lah. Harus tidur. Masa begadang. Terima kasih cinta sekali lagi. Sekali lagi buat semuanya. Sampai jumpa di ngobrak berikutnya ya. Salam jempol kejepit. Semua berkumpul di Soke Sekut FM. Ini arti keberuntungan. Oke. Ada Miriam Jagur di kota. Aku gini aja. Iya. I keep it PG. Ya, ini kan begini, kalau kepleset jadi gini. Oke. Ini Miriam Jagur. Oke. Artinya keberuntungan. Ada di Monumen Kota Tua. Oke. Iya, Miriam Jagur. Yes.